Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbahul mayyit thalathin ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu yarji'u isnani wa yabqa wahid. Ila al-salih sallallahu sallallahu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengurus DKM Masjid Jamil Mu'miniyah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para orang tua yang hadir yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah, karena dengan karunia-Nya lah kita bisa beribadah kepada Allah, bisa sama-sama berzikir kepada Allah, bertakarrub kepada Allah, hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menjaga iman Islam ihsan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah izinkan kita, Allah memberikan ridho kepada kita untuk memperoleh yang namanya husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita berharap syafaat dari beliau, dan kita pun memohon kepada Allah supaya bisa diberikan kemampuan untuk bisa menghidupkan amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Karena memang jemaah rahimakumullah, yang namanya ibadah ini ada peran serta pertolongan dari Allah, bukan karena banyaknya pengetahuan ilmu. Karena banyak orang yang tahu ilmu tapi tidak bisa amal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang bisa amal tapi nggak tahu ilmu. Nah, yang bagus itu orang yang punya ilmu dan punya amal. Itu yang kita minta kepada Allah. Yang buruk itu orang udah nggak punya ilmu, nggak punya amal, buruk di mata Allah. Maka kita minta kepada Allah bagaimana setiap hari supaya diberikan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Minta supaya diberikan tambahan pemahaman dari Allah. Ada doa yang mana Rasulullah ajarkan kepada sahabat supaya diberikan pemahaman ilmu agama. Doanya sangat singkat, Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Allahumma faqihni fiddin, ya Allah berikan pemahaman kepadaku masalah agama, wa 'allimni ta'wil, dan kita bisa mengetahui isi kandungan Al-Qur'an, isi kandungan hadis Rasulullah. Itu dibaca ya
boleh setiap pada sholat Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Kalau kita minta untuk mendoakan sahabat atau saudara kita, memakai dhamir Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu untuk mudzakkar, kalau muannasnya Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus banyak berdoa? Karena memang doa itu senjata buat kita. Kita supaya ditambahkan imannya oleh Allah, ada doanya. Bagaimana sebelum sholat diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinil Islam. Itu dianjurkan oleh Rasulullah, setiap mau sholat baca ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinil Islam. Ada riwayat yang lain, ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinil Islam, tetapkan hatiku untuk senantiasa biasa melakukan ajaran agama Islam, membiasakan mengamalkan perintah Allah dalam ajaran agama Islam, supaya gampang, supaya enteng dalam taat kita kepada Allah. Sholatnya alhamdulillah dengan mudah, tidak ada hambatan, bahkan menjadi suatu kebutuhan, menjadi kesenangan. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya doa itu adalah senjata supaya minta ditetapkan oleh Allah imannya. Doa supaya kita diberikan kekuatan untuk dapat hidayah dan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu doa ya, dibaca setiap ba'da salat kalau kita hafal. Minta kepada Allah, nasalukal huda, supaya dapat petunjuk dari Allah. Wa tuqa, supaya kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Wal afafa wal ghina, supaya kita diberikan kesehatan lahir dan batin dan diberikan kecukupan oleh Allah. Jadi orang yang kaya lahir, kaya batin. Jangan kaya lahir tapi miskin batin. Kaya secara materi, secara duniawi, apa aja dia punya, tapi fakir, ya, bakhil dalam batiniahnya. Nggak mau dia berderma dari apa yang dia miliki, berarti dia ya bakhil batiniahnya. Makanya kaya lahir batin kita nih. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini adalah perjalanan kita, bagaimana penentu untuk diri kita ini selamat atau tidaknya nanti menuju alam yang abadi. Jadi yang menentukan kita yang ada upaya, ada usaha. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai tentang jaminan rezeki itu Allah yang menanggung. Tapi jaminan amal kebaikan kita yang ada usaha. Makanya jangan kita terlalu memusingkan atau terlalu banyak memikirkan masalah duniawi, masalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Selama kita masih hidup, masih ada nyawa pada jasad kita, maka ada tanggungan Allah untuk menjamin rezeki kepada hamba. Baik kita, pasangan kita, anak-anak kita, semua ada jaminan dari Allah. Jangankan kita manusia, jutaan, miliaran cacing yang ada dalam bumi itu dalam tanggungan Allah.
termasuk ikan-ikan yang ada di lautan, burung-burung yang luar biasa, miliaran triliunan yang entah di mana tinggalnya. Allah yang menghidupkan, Allah yang menjamin itu rezekinya. Ya, apalagi kita manusia yang rahimakumullah dikasih akal pikiran, dikasih kemampuan, keahlian. Makanya kewajiban kita ini sempurnakan ikhtiar kita sesuai dengan skill kita, kemampuan kita, keahlian kita, hasilnya serahkan kepada Allah. Tugas kita jamaah rahimakumullah, suami nyari rezeki, bismillah keluar rumah. Mengenai tentang rezeki dapatnya banyak atau sedikit, itu serahkan ke Allah, karena Allah yang menjamin. Seorang guru juga sama, kewajibannya adalah ngajar terhadap anak didiknya. Mengenai pemahaman anak didik, itu urusannya Allah. Sama juga kita ngaji, hadirin. Kewajiban kita ini bukan pinternya, tapi nyarinya. Mengenai tentang ngasih pemahaman itu Allah. Nanti kalau sudah dapat ilmu, amalkan ilmunya supaya diangkat derajatnya, naik tingkatannya di sisi Allah. Beda dengan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Jadi kalau kita pengen orang yang istimewa di mata Allah, setelah punya modal iman, lalu kita ngisi pengetahuan, punya ilmu, amalkan ilmunya, maka insya Allah dari iman dan ilmu itulah kita diangkat derajatnya, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia sampai akhirat. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masalah dunia ini itu harus kewajiban kita hanya usaha. Hasilnya Allah yang menentukan. Dan selama kita ada usaha, ada upaya, pasti ada jalan dari Allah. Keluar dari rumah ke pasar, orang jualan kan banyak, Ustaz. Sama yang dijual juga barangnya itu. Udah kewajiban kita mah bismillah, tawakal Allah, buka tuh secara syariat jualan kita. Nanti Allah yang menggerakkan hati orang-orang yang memang jatah rezekinya buat kita. Itu caranya Allah. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting tadi ada upaya. Jadi sama juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita ini begitu ke anak kita. Sekolahin mengenai tentang nanti anak kita lulus sekolah, itu Allah yang ngasih jalan di mana tempat yang pas rezekinya anak kita. Udah ada jatahnya dari Allah. Jadi itu bagian upaya duniawi, ya kan? Mengenai tentang hakikatnya, Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan. Ya rahimakumullah. Nah, mengenai tentang amaliyah akhrawi, kita yang harus mujahadah, harus sungguh-sungguh melawan yang namanya hawa nafsu kita, kemalasan kita. Minta sama Allah tadi tuh, ya Allah berikan hidayah, jadi hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kekayaan lahir dan batin. Maka dari kekuatan doa itulah yang bisa merubah keadaan. Makanya jangan pernah kita mengabaikan yang namanya doa. Nabi itu segala sesuatu selalu dibarengi dengan doa. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, sampai mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, berpakaian, mau pakaian aja ada doanya. Selesai berpakaian kita ada doanya. Naik kendaraan, turun dari kendaraan, ada doanya. Sampai jamaah rahimakumullah nih, kalau kita
bisa mengamalkan ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup kita ini dapat jaminan dari Allah. Di antaranya kita hidupkan bagaimana ketika kita masuk rumah, awali dengan salam, assalamualaikum. Ini ajaran dari Nabi kita Muhammad. Jangan kita masuk rumah selonong doang. Kita pengen yang namanya rumah kita ini penuh dengan keselamatan, keberkahan, dan kasih sayang dari Allah. Assalamualaikum. Cukup kita mau orang ngasih salam, assalamualaikum doang. Nanti dijawab tuh sama orang yang di rumah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 3 keistimewaan, dapat keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Bagaimana nggak ditanggung sama Allah? Udah doa sama Allah, saling doa bidoa. Kita minta sama Allah supaya orang yang di rumah dapat keselamatan, sama juga. Timbal baliknya istri kita juga berharap kitanya menjadi orang yang dapat keselamatan, keberkahan, dan dapat kasih sayang dari Allah. Dilanjutkan lagi, kalau kita masuk rumah baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu hadis, supaya rezekinya dicukupkan sama Allah. Nggak bakal fakir, nggak bakal miskin orang yang kalau masuk rumah memberi salam ama membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Nah kalau kita ngamalin Pak, insya Allah nanti Bapak bisa ngerasain apa tuh manfaat kita menghidupkan ilmu Allah tadi, diangkat derajatnya sama Allah, dunia dan akhirat. Lalu baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sholawat yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau shollallahu ala Muhammad kalau masuk rumah. Dalam riwayat yang lain baca surah Al-Baqarah atau ayatul kursi. Jadi kalau kita masuk rumah baca ayat kursi sekali. Apa keutamaannya? Allah akan menjamin orang tadi dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jaminan rizki dari Allah. Bukan hanya yang membaca, semua keluarganya ditanggung sama Allah, dijaga sama Allah, dan lingkungan tetangga kita 40 rumah dengan asbab kita mengamalkan membaca ayatul kursi ketika masuk rumah, maka 40 rumah dapat jaminan tanggungan rezeki dari Allah. Ya, makanya kita kudu senang Pak punya tetangga ustaz. Karena apa? Kita udah dapat doa dari para asatid yang mengamalkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkahnya tuh ya kecepretan tuh tetangga-tetangga 40 rumah. Bayangin. Jadi kalau kita tahu ilmunya jemaah rahimakumullah, lalu dihidupkan, diamalkan, maka itu keutamanya luar biasa. Ini ada amalan jemaah rahimakumullah sederhana, tapi kalau kita amalkan, insya Allah bertambahnya pahala dari Allah buat kita. Menjelang maghrib ketika matahari akan terbenam, baca tahmid alhamdulillah 100 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tahmid. Ketika ya akan terbenamnya matahari, baca tahmid 100 kali. Sama di saat matahari sedang terbit, baca tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaannya? Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita membaca tahmid. Makanya ada keterangan kalimat alhamdulillah itu bila dibandingkan dengan dunia itu tidak ada nilainya, hadirin. Kalimat tahmid ini tidak bisa terkalahkan dengan dunia. Jadi kalau ada orang kaya raya tapi tidak pernah dia memuji Allah, walaupun dia kaya, itu di mata Allah tidak ada artinya, tidak ada nilainya di mata Allah. Karena tidak ada pujian dia terhadap Allah. Tapi bagi orang yang memang hidupnya sederhana, bisa dikatakan mungkin fakir, miskin,
tapi dia sibuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, selalu memuji Allah dalam kondisi apapun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya tambahan kebaikan, juga dihapus daripada dosanya dengan asbab kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu jemaah rahimakumullah, di malam hari usahakan setiap malam dari mulai ba'da maghrib sampai ba'da subuh, ya qabla subuh, sebelum subuh, baca itu Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ini kalau kita hafal, ini doa melihat rembulan atau melihat langit. Kata ulama, usahakan setiap kita malam jamaah rahimakumullah, mulai ba'da maghrib menghadap kiblat, lalu wajah kita melihat ke atas ke langit sambil membaca Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang kau ciptakan di muka bumi ini yang sia-sia. Semuanya membawa manfaat bagi manusia, bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita ba'da maghrib usahakan menghadap ke arah kiblat sambil melihat ke langit, baca doa tadi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Bisa ba'da isya boleh, bisa ketika mau tahajud boleh, pokoknya sebelum waktu subuh. Karena itu kan di malam hari doanya, ngelihat rembulan atau matahari. Apa pahalanya, faedahnya, keutamaannya? Maka Allah memberikan pahala sebanyak bilangan malaikat yang ada di langit. Jadi jemaah rahimakumullah, kalau kita masya Allah ya tahu akan keutamaan itu, pasti kita pun berlomba-lomba terus. Jangan ada waktu-waktu yang terbuang kecuali diisi dengan nilai-nilai ibadah. Makanya pantas kata Nabi Muhammad, umatku ini memang sangat relatif singkat usianya. Kalau dulu jemaah rahimahullah Nabi Adam sampai ribuan, Nabi Idris, Nabi Nuh, ya. Jadi ribuan tahun jemaah rahimahullah. Ada yang ratusan tahun. Nah kita di umat Muhammad di bawah 100, jarang yang 100 tahun ke atas. Kata Nabi sab'in wa sittin, rata-rata 60-70. Itu kata Nabi. Umur umatku rata-rata baina sab'in wa sittin, antara 60-70. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun dalam kondisi serba kekurangan, serba banyak, terbatas nikmatnya dari Allah, kemampuannya, dari imannya umat Muhammad, ya kadang naik kadang turun, yazid wa yanqus. Dari fisik umat Muhammad pun sama, tidak seperti kaum-kaum dahulu fisiknya, tinggi-tinggi, besar-besar, kuat-kuat. Fisik umat Nabi Muhammad sangat memang lemah. Maka jemaah rahimakumullah, walaupun usianya relatif singkat, fisiknya lemah, keilmuannya, keimanannya, amal salehnya begitu lemah, tapi kalau dia bisa mengamalkan walaupun sederhana amaliyahnya, tapi nilainya, kuantitas dan kualitasnya bisa mengalahkan daripada amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh kaum-kaum dahulu. Ya bisa bayangin hadirin, dengan kita tiap malam membaca Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, itu pahalanya Allah memberikan sebagaimana jumlah bilangan para malaikat yang ada di langit. Itu miliaran, triliunan. Apalagi kita ya setiap ba'da salat membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dosa kita walaupun seluas laut, seluas samudra, akan dihapus oleh Allah dosanya.
dengan asbab kita membaca istighfar seperti tadi. Jadi banyak fadilah bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi dihadirkan waktu-waktu tertentu bagaimana di bulan Ramadan. Ini khusus spesial bagi umat Nabi Muhammad yang satu malam itu pahalanya seperti orang beribadah 1000 bulan. Adanya di bulan Ramadan, namanya Lailatul Qadar. Jadi kalau kita di bulan Ramadan dapat Lailatul Qadar, itu sama beribadah 83 tahun, Pak. Bayangin kalau setiap bulan Ramadan dapat Lailatul Qadar, dapat 20 tahun atau 30 tahun kali 83 tahun, berarti kan ratusan tahun kita hidup di sisi Allah. Seakan-akan nilai ibadahnya di mata Allah. Itu umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada kaum-kaum dahulu, umat-umat dahulu. Inilah keistimewaan dari Allah. Bentuk cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad, asbab Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa yang namanya kehidupan dunia ini adalah tempat bagaimana Allah menguji kita. Jangan pernah kita lupa dalam kondisi apapun, senang, susah, tetap ingat Allah. Karena memang jemaah rahimakumullah, Allah lah yang segalanya memberikan banyak karunia untuk kita semua. Makanya alangkah tidak malunya hamba Allah. Dia menikmati bagaimana hembusan napas setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Berapa banyak yang mengkonsumsi makanan, minuman yang Allah berikan rezeki kepadanya. Belum lagi bentuk nikmat sehatnya, nikmat umurnya, nikmat bagaimana materi yang dia peroleh. Lalu dari sekian banyak yang Allah kasih nikmat itu, kitanya hambanya tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan semua yang dia peroleh itu hasil kerja kerasnya. Padahal ingat jemaah rahimakumullah, kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berhasil. Tidak akan tercapai apa yang dia inginkan kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya jemaah rahimakumullah, semua ini pemberian Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang kita peroleh ini semuanya adalah pemberian Allah. Kita punya tempat tinggal. Emang syariatnya sih kita nabung, ya kan, nyari tempat lalu bisa membangun, iya. Tapi siapa yang memberikan kekuatan kesehatan kau bisa beraktivitas, bisa kerja, lalu menghasilkan upah? Siapa yang ngasih modal sehat kalau bukan Allah? Dikasih sehat sama Allah, alhamdulillah bisa kerja. Dari 1 bulan itu alhamdulillah mendapatkan penghasilan, dikumpulin, ditabung. Maka dari tabungan itu bisa bikin rumah. Hakikatnya kalau kita pikirkan, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa punya tempat tinggal, bisa punya kendaraan, bisa punya pasangan. Dari siapa kalau bukan dari Allah? Banyak orang jemaah rahimakumullah sampai mohon maaf meninggal dunia nggak dikasih pasangan hidup. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikasih yang namanya keturunan. Tidak semua orang dikasih keturunan. Kita alhamdulillah dikasih keturunan. Lalu mau protes sama Allah, dari nikmat mana lagi? Segitu banyaknya nikmat dari Allah, lalu kita nggak mau terima kasih kepada Allah. Maka alangkah sombongnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah rahimakumullah, teruslah kita dalam kondisi apapun istiqomahkan ya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini hadirin barangkali ada yang perlu ditanyakan, Pak.
Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Ankabut ayat 57, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami mati, Pak. Jadi semuanya mati, ya Allah. Yang kaya mati, yang miskin mati, Pak. Ya, yang kaya walaupun kaya dia, rumahnya banyak, ya, tabungannya banyak, mati juga. Orang yang gak punya apa-apa, boro-boro tabungan, tidur aja, subhanallah, mohon maaf jemaah rahimakumullah, ngontrak aja nggak mampu buat bayar. Itu pun untungnya alhamdulillah ada orang percaya sama saya, sama dia untuk menempati tempat, daripada kosong katanya, udah tempatin deh ya sebetulnya situ semaunya. Miskin dia nggak punya apa-apa jemaah rahimakumullah, sama meninggal dunia seperti orang yang kaya tadi. Walaupun dia nggak punya tempat tinggal, tetap jamaah rahimakumullah, dia meninggal dunia diurusin dengan cara yang sama fardu kifayahnya. Dimandikan sama, dikafanin dengan ukuran yang sama, lalu dimakamkan di liang lahat yang ukurannya sama orang yang kaya tadi. Yang miskin juga sama, disolatkan lalu diantarkan ke makam, lalu menghadap Allah Tuhan yang sama. Yang kaya ketemu sama Allah, yang miskin ketemu. Lalu apa yang menjadi hujah kita di hadapan Allah? Adalah amal kebaikan kita. Walaupun kita, mohon maaf jemaah rahimakumullah, serba banyak kekurangan. Sebenarnya pengen saya kayak si Fulan. Siapa sih orang yang tidak mau jadi orang sukses? Semua orang pasti pengen jadi orang sukses, Pak. Akan tetapi ingat, semua itu ada cerita yang memang Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Sutradara yang mau mengatur cerita hidup kepada setiap manusia, dan cerita itu pasti berbeda-beda. Jangankan orang lain, Pak, keluarga kita sendiri aja ceritanya beda-beda. Rezekinya beda-beda. Rezeki keluarga kita beda-beda, apalagi orang lain. Nah, ini semua adalah ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Yang kaya, yang ngasih kaya Allah. Miskin pun juga sama, yang ngasih cerita bahwa dia kudu jadi orang fakir, orang miskin, ya memang hakikatnya Allah yang memberikan cerita hidup buat dia. Qadarullahnya, ketetapan Allah seperti itu. Tapi dia tidak kecil hati, walaupun jadi orang gak punya, tetap saya beriman kepada Allah, tetap syukur atas nikmat Allah, tetap sabar, tetap qanaah, tetap ridho, karena ada keyakinan yang sangat menjadi dasar buat dia. Nanti ada kekayaan yang abadi, ada kehidupan yang abadi, ada kenikmatan yang abadi ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita minta itu adalah senang dunia, senang akhirat. Kaya dunia, kaya akhirat. Tapi nanti kalau sudah jadi orang kaya, jamaah rahimakumullah, jangan pernah lupa diri, lupa daratan, lupa sama Allah. Giliran kaya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berani meninggalkan salat. Dia bangga, senang berbuat maksiat kepada Allah. Itu namanya orang yang lupa kepada Allah. Maka jamaah rahimakumullah, tetap dalam kondisi apapun yang kita minta, kalau kita dapat rezeki, luas rezeki, lapang rezeki, semestinya tambah keimanannya kepada Allah, tambah ketaatannya kepada Allah, tambah ketawaduannya kepada Allah. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar kalau seandainya kita punya kelebihan itulah yang menyebabkan kita terus dipercaya sama Allah, dilanggengin nikmatnya oleh Allah, dan nikmat itu pun bisa menghantarkan dia untuk menggapai ridhonya Allah dalam surganya nanti, ketika dia bisa membawa nikmatnya di dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, dua sifat ini Rasulullah ajarkan. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Allahumma ja'alni syakura, ya Allah jadikan aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Wa ja'alni sabura, begitupun aku minta ya Allah jadikan aku menjadi orang yang sabar. Kalau seandainya dapat nikmat, dikasih sehat, dikasih luas rezeki, tetap ya Allah aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Dikurangin pun juga nikmatnya, dalam kondisi sakit pun tetap sabarnya kepada Allah. Kekurangan materi tetap sabar kepada Allah. Orang yang demikian inilah insya Allah di mata Allah akan mendapatkan suatu kekaguman dari Allah. Ajab dari amril mu'min, ajib, kagum Allah kepada orang yang beriman. Karena apa? Ketika diberi nikmat dia syukur, diuji dia sabar. Ini ada cerita jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dulu ada seorang yang bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini jamaah rahimakumullah anaknya seorang pejabat. Malik bin Dinar orang yang tampan, karena dia punya ayah pejabat, dipercaya oleh ayahnya. Malik bin Dinar, aku percayakan kamu memiliki jabatan pula. Maka dikasih jabatan oleh ayahnya. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Malik bin Dinar ini karena memang dia orang yang tampan, orang yang kuat, orang yang banyak materinya. Inilah kalau kita jamaah rahimakumullah enggak siap punya bekal iman, lalu kita enggak minta banyak doa kepada Allah, kadang kita mudah tergelincir melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka jamaah rahimakumullah, Malik bin Dinar kelakuannya setiap hari tidak ada waktu terlewatkan kecuali minum khamar. Minum khamar, kumpul sama orang-orang yang judi, maksiat dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan oleh Malik bin Dinar? Mungkin saya akan bisa berubah kalau saya punya istri, karena ada yang nasihatin. Jadi jamaah rahimakumullah, ini ceritanya jangan pernah kita memandang seseorang dari saat itu dia melakukan keburukan. Maka kita orang yang beriman ada kewajiban mendoakan saudara kita supaya diberikan kesadaran oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah. Jadi jangan sampai jamaah rahimakumullah ada orang mau tobat, ya kan, mau berbuat baik disindir. Ya, tumben orang nggak pernah ke masjid, Pak, ujung-ujung ke masjid. Pantasan di masjid suasananya adem banget ini, ada situ gitu ya. Jadi disindir, nggak perlu kita nyindir orang yang mau melakukan kebaikan. Tumben ke masjid, baru mau senang ke masjid, Pak, ya, ditumbenin. Ya akhirnya kan dia kan ngerasa gitu ya, ya Allah saya mau ini gitu di situ. Jadi jamaah rahimakumullah, maka Malik bin Dinar dia punya cita-cita, nanti kalau saya punya istri saya akan berhenti yang namanya berbuat dosa. Akhirnya Malik bin Dinar hadirin, dia nyari model apa perempuan orang ganteng, duitnya banyak, Pak. Ya akhirnya dapat tuh perempuan yang cantiknya luar biasa. Ada azam, ada niat, nanti kalau sudah berumah tangga saya akan berhenti berbuat dosa. Akhirnya setelah menikah jamaah rahimakumullah, tuh tadi tuh kalau ya lemah iman, jarang dicas iman kita untuk hadir di pengajian, untuk banyak berzikir berdoa, mudah ya
untuk melakukan perbuatan pelanggaran kepada Allah. Giliran udah nikah jamaah rahimakumullah, ternyata keluar tuh. Kalau di rumah sih masih bisa dia nahan. Giliran di luar melihat ada orang kumpul-kumpul jamaah rahimakumullah. Makanya itulah pentingnya kita bergaul sama siapa. Kalau kita bergaul sama orang ahli masjid, lama-lama demen sama masjid. Bergaul sama ulama jamaah rahimakumullah, senang kajian agama, entar lama-lama pengennya terus ngaji. Karena apa? Orang itu tergantung siapa yang dia diajak bergaul. Maka akhirnya tergoda jemaah rahimakumullah, minum lagi, berbuat dosa lagi, judi lagi. Akhirnya jemaah rahimakumullah yang namanya orang mabuk, dia pulang akhirnya apa? Karena orang mabuk kan lupa ingatan. Yang ada ngamuk-ngamuk, marah-marah jemaah rahimakumullah. Istri juga enggak nyaman. Makanya kadang-kala jemaah rahimakumullah, banyak kalimat-kalimat yang tidak diperkenankan oleh Allah. Laki-laki mudah mengeluarkan kalimat talak. Kalau talak satu jemaah rahimakumullah masih ada harapan. Tapi kalau talak dua itu harus ada tajdidun nikah. Kalau talak tiga ini udah nggak boleh campur. Boleh pun nanti istrinya harus nikah lagi sama orang lain dulu. Itu pun tidak boleh dipaksa. Ini cerai nih si laki ini sama perempuan. Karena masih senang jamaah rahimakumullah, kita mancing sama teman kita nih dibayar. Situ nikahin ya sama mantan saya biar nanti bisa dinikahin lagi sama saya. Ini nggak boleh. Jadi harus natural, nikahnya sama orang yang nggak kenal, natural. Di tengah perjalanan dia cerai nih sama orang yang kedua laki-laki, boleh nikah lagi sama kita. Syaratnya. Jadi kalau belum nikah nggak boleh. Perempuan yang udah ditalak sama kita. Dan ini banyak jamaah rahimakumullah kasus-kasus orang yang gampang ngeluarin talak karena tadi lagi mabuk lah, timbul emosi dan lain sebagainya. Makanya perbuatan yang sangat ya termasuk kategorinya dosa besar adalah syaribul khamr, minum khamr. Itu dosa besar. Bisa bayangin hadirin kalau orang minum khamr menurut penelitian itu 40 hari baru akan ternetralisir, hilang itu. Ya, alkoholnya, khamrnya yang ada pada tubuh kita bisa menjadi darah, jadi daging. 40 hari prosesnya baru bersih. Bisa bayangin bagaimana itu kalau ada alkohol dalam tubuh kita, ada najis dalam tubuh kita, berarti 40 hari ibadah kita ditolak sama Allah. Itu makanya termasuk mudminul khamr itu dosa besar. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya tidak nyamanlah rumah tangganya Malik bin Dinar. Ada sadarnya, dia ada niat lagi. Nanti kalau saya punya anak kali saya rubah. Bakal taubat sama Allah, bakal ngilangin pelanggaran-pelanggaran. Benar atas izin Allah jamaah rahimakumullah. Malik bin Dinar dikaruniai anak. Tuh. Berjalannya waktu alhamdulillah istrinya ngisi sampai 9 bulan lahirlah anak perempuan cantiknya luar biasa. Jadi Malik bin Dinar punya anak perempuan. Udah ada niat kalau saya nanti punya anak saya bakal taubat kepada Allah. Itulah kadangkala keumuman manusia. Ada keinginan ada keinginan jadi orang baik. Kalau tadi ada embel-embel, kalau seandainya saya dikasih sesuatu yang saya harapkan lalu terwujud, saya ingin akan seperti ini. Saya ingin akan seperti ini. Ini tabiat manusia seperti itu hadir. Nanti kalau udah kaya ketemu rezekinya, saya pengen jadi orang yang istiqomah dalam kebaikan. Giliran dikasih sama Allah, kembali lagi berbuat dosa, berbuat maksiat. Ada azam
Malik bin Dinar, kalau saya nanti punya anak, saya akan taubat sama Allah, nggak bakal minum khamr lagi, nggak bakal berbuat maksiat lagi sama Allah. Punya anak, jamaah rahimakumullah, benar. Setahun ada perubahan. Bergaul lagi, ketemu lagi, jamaah rahimakumullah, masih minuman lagi. Nauzubillah min dzalik. Untung ini cerita Malik bin Dinar dipilih sama Allah, dapat hidayah dari Allah, dan ternyata Malik bin Dinar jadi ulama besar. Asbabnya perjalanannya jamaah rahimakumullah luar biasa. Makanya kita nggak boleh melihat seseorang sebelah mata dari kekurangan kesolehannya, mungkin dia salah saat ini. Jangan pernah kita mencela. Yang baik adalah doakan mereka supaya sadar, supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan dia nanti akan jadi orang yang soleh. Nah, kita yang jadi orang soleh ini terus dawamkan, istiqomahkan. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin semua orang dapat nikmat seperti ini. Salat di awal waktu, bisa duduk di majelis ilmu mendengarkan taklim seperti ini. Karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan oleh Allah. Ya kayak saya, mohon maaf, setiap malam taklim emang udah takdirnya suruh memberikan wejangan seperti ini. Saya nikmatin dan ini ladang amal buat saya. Saya bayangin bagaimana kalau nasibnya saya, jamaah rahimakumullah, mungkin gitu kan, mohon maaf. Sore ini masih nyantai begadang di tengah jalan, masih asik. Nyantai-nyantai, tidak melaksanakan ibadah di tepat waktu dari Allah, gemar berbuat maksiat kepada Allah. Bagaimana kalau seandainya nasib itu ada pada posisi kita, hadirin? Maka tadi nggak boleh mencela, doakan mereka. Benar Malik bin Dinar, hadirin, dia punya niat. Kalau seandainya jamaah rahimakumullah, kata Malik bin Dinar, saya punya anak, saya akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata berjalannya waktu setahun, 2 tahun masih tetap, walaupun itu ngumpet-ngumpet, minum-minumnya ngumpet, kalau mau mabok pun tidak seperti parah kayak waktu pertama. Udah usia 4 tahun anaknya. Jamaah rahimakumullah, Malik bin Dinar dia masuk dalam kondisi mabuk, dia langsung itu mengeluarkan kata-kata yang kasar. Anaknya, itulah kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk. Itu anaknya nasehatin sama Malik bin Dinar, ayah, berhentilah berbuat dosa ya. Sayangi bunda, sayangi saya. Mumpung ada kesempatan, bertaubatlah kepada Allah ya. Berhentilah berbuat dosa kepada Allah. Itu ngasih nasihat yang hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah dengan kalimat yang tulus dari anaknya, dan dia teringat, bisa jadi nanti asbab saya dapat petunjuk dari Allah dan ada azab, ya Allah, nanti kalau saya punya anak saya akan berhenti melakukan pelanggaran di hadapan-Mu ya Allah. Benar anaknya nasehatin, hadirin. Saat itu Malik bin Dinar taubat kepada Allah. Di malam hari taubat, terus banyak sholat, banyak ibadah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dan saat itu pun selesai, tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sayang seribu sayang. Ahasiban nas ayutsraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Jangan pernah kita mengira, mengaku kita beriman kepada Allah sebelum Allah menguji. Dari ucapan kita iman kepada Allah, Allah hadirkan ujian, betulkah kita beriman kepada Allah? Baru jadi orang baik Malik bin Dinar, jamaah rahimakumullah. Ternyata Allah ambil itu anak yang dicintainya, meninggal dunia. Meninggal dunia. Anak lagi lucu-lucunya, hadirin, lagi senang-senangnya Malik bin Dinar mengucapkan terima kasih, nak, asbab engkau memberikan saran yang baik buat ayah. Ayah jadi orang baik. Ternyata meninggal dunia, hadirin. Memang saat itu sih agak sedikit tadi gitu ya, merasa kehilangan, merasa terpukul. Orang yang dicintainya telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini wajar, manusiawi. Dalam hadis Rasulullah SAW, boleh kita, mohon maaf jamaah rahimakumullah, hanya sekedar merasa kehilangan, sedih sesaat aja, meneteskan air mata, sedih doang udah. Tapi jangan meraung-raung, jangan kita
berputus asa, kecewa yang mendalam, kehilangan orang yang dicintainya, ini tidak diperkenankan. Tapi hanya sekedar menangis, ya, dengan tangisan sayangnya kita kepada orang tadi yang mendahului kita. Maka itu pun pernah Rasulullah ketika Ibrahim putranya meninggal dunia, maka Rasul pun menangis. Tangisan kasih sayang kepada anaknya, wajar orang tua kepada anaknya sayang. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ikhlaslah Malik bin Dinar mengantarkan anaknya ke pemakaman. Setelah dikubur jemaah rahimakumullah beberapa hari, Malik bin Dinar bermimpi, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya, bagaimana saat itu terjadi yang namanya hari kiamat, manusia dibangkitkan dari kubur. Maka Malik bin Dinar saat itu jamaah rahimakumullah melihat banyak orang semuanya dalam kondisi kebingungan sesuai dengan amalnya. Ada yang nyaman dia, tapi Malik bin Dinar saat itu dalam kondisi ketakutan karena didatangin ular Sujaul Aqra, ular yang begitu besar yang akan menerkam Malik bin Dinar. Maka Malik bin Dinar dia minta kepada orang yang ada di sekelilingnya, tolong bantu saya, tolong bantu saya. Maka apa yang dikatakan oleh yang ada di sekelilingnya, kamu tidak akan bisa terbantu kecuali ada seorang anak perempuan di sana, dia akan bisa menolongmu. Maka apa yang terjadi jemaah rahimakumullah, Malik bin Dinar dalam mimpinya melihat betul ada anaknya, dia melambaikan tangannya, ayah, abi, aku putrimu. Bergegas putri tadi menghampiri Malik bin Dinar. Tolong aku wahai putriku, kata Malik bin Dinar. Tolong aku, ini ular akan menerkam aku. Maka si putrinya tadi, dia bilang, wahai ayah, tahukah kamu siapakah ular itu yang sebenarnya? Yang akan mencabik daripada tubuhmu, itulah amalmu semasa hidup di alam dunia. Ular itu akan menjauh ketika engkau selalu disibukkan dengan amal-amal yang baik. Tidak akan berjumpa dengan ular yang menakutkan itu. Baru terbangunlah Malik bin Dinar. Dia tersadar dari tidurnya, subhanallah, ini hanya sekedar mimpi. Berarti benar saat ini saya harus taubat dengan taubatan nasuha, bahwa alam kubur itu benar. Orang akan takut kalau dia tidak ada persiapan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab itu ada ular Sujaul Aqra, akan mencabik-cabik, akan memakan tubuh manusia yang memiliki 5 kesalahan. Yang pertama adalah tarikus shalah, udajan. Udajan Ustaz. 5 orang yang akan didatangi ular Sujaul Aqra, insyaallah pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, yang benar dari Allah, yang salah adalah kedaifan saya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz ya, ambil maaf saya. Apa nih Ya, di rawa kalong? Barakallahu. Sehat. Alhamdulillah.